Yang saya hormati para alim, para sholih, para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin, Bapak Ibu, para alim, para sholih, para asatidz, para kiai yang dirahmati Allah, kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu pada pagi hari ini yang diawali dengan sholat subuh berjamaah. Tentunya kita berharap ini menjadi sababun min asbabil barakah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema fikih yang ini masuk dalam kategori fikih muamalah, dan ini sangat relevan sekali dengan apa yang ada di sekitaran kita saat ini. Banyak orang-orang di sekitaran kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita, dan naudzubillah itu terjadi kepada kita. Banyak di antara orang-orang yang terlilit pinjol, begitu ya. Ini kalau kita lihat, kita buka misalkan dalam beberapa berita yang ada gitu ya, baik sosial media ataupun yang cetak gitu, banyak pokoknya nggak lepas dari kasus-kasus di mana pinjol itu merajalela di zaman ini. Bahkan kalau kita buka nih gitu ya, ada yang sampai nasabahnya itu yang bakal disantet gitu. Ada yang sampai bunuh diri gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana pandangan Islam ketika berbicara tentang masalah hukum pinjaman, prinsip pinjaman seperti apa? Kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, jadi Islam itu Pak, itu punya 3 segmentase pembahasan. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah syariah, dan yang ketiga masalah akhlak. Masalah akidah kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah. Masalah syariah itu yang kaitannya dengan tata cara, hukum, sah tidak, begitu ya. Halal, haram, mubah, makruh, sunnah, wajib, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan syariat. Kemudian akhlak itu yang kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Seperti apa kita ini, adab kita itu bagaimana gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan akhlak. Porsi yang paling banyak dalam agama itu adalah fikih dalam syariat. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada fikihnya semua itu. Sholat ada fikihnya, ibadah ada fikihnya, bahkan transaksi itu ada fikihnya. Karena kaitannya dengan halal haram. Nah, kita bicara tentang akad. Jadi dalam fikih itu ada 2 jenis fikih. Fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dalam fikih muamalah ada akad namanya akad tijari, ada akad tabarru'. Apa itu akad tijari dan apa itu akad tabarru'? Dalam Islam, akad tijari adalah segala jenis akad transaksi yang memang orientasinya adalah ngambil keuntungan. Gitu ya. Semua jenis akad transaksi yang memang tujuannya, orientasinya adalah
mengambil keuntungan gitu ya. Di antaranya ada bai, jual beli, ada syirkah bagi hasil, ada ijarah, sewa, kemudian ju'alah atau imbalan. Itu memang tujuannya adalah untuk supaya dapat keuntungan. Tapi ada klasifikasi kedua daripada akad dalam Islam. Apa? Akad tabarru', akad sosial. Karena ada yang namanya akad sosial, maka diklasifikasikan oleh para ulama apa aja pembagiannya gitu. Ada wadi'ah, titipan, gitu ya. Kemudian ada wakalah, perwakilan. Nanti ini kita bahas secara detail dalam bab muamalah tersendiri. Kemudian ada kafalah, ada hawalah, ada rohan. Rohan itu pergadaian, ada qorat atau hutang. Nah, yang insya Allah akan kita bahas adalah yang masalah qorat atau hutang, yang masuk dalam kategori akad tabarru atau akad sosial. Kalau namanya sudah akad tabarru, maka dalam Islam tidak boleh di dalamnya ada unsur mengambil keuntungan. Namanya akad sosial, gitu kan ya. Maka nanti ya itu tadi ketika diklasifikasikan masalah akad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akad komersil, akad tijari. Kayak jenengan semuanya misalkan punya bisnis gitu ya, bagi hasil, itu syirkah namanya, dan itu memang tidak boleh lepas dari yang namanya keuntungan gitu ya. Tapi tidak dengan akad-akad yang sifatnya tabarru yang sudah disebutkan tadi jenisnya, dan diantaranya adalah qorat. Jadi akad tabarru itu tujuannya adalah untuk tolong menolong terhadap sesama sebagai bentuk amal perbuatan baik. Intinya menunjukkan amal soleh. Jadi dalam Islam itu tidak selalu harus semuanya orientasinya adalah uang. Tidak. Kalau dalam masalah akad itu dalam Islam tidak selalu harus orientasinya uang. Tidak selalu harus orientasinya keuntungan. Ada yang orientasinya memang akad sosial. Gitu ya. Maka di antara akad tabarru ini sudah kita sebutkan tadi di awal, ada sejumlah pembagian atau klasifikasi. Apa saja klasifikasinya? Di antaranya ada wadi'ah, penitipan. Ya, kalau penitipan itu nanti oleh para ulama, masalah penitipan boleh enggak kita memberikan jasa, memberikan upah jasa penitipan? Boleh. Maka wadi'ah itu nanti dibagi menjadi dua, wadi'ah yadud doman dan wadi'ah yadul amanah. Ya, kalau wadi'ah yadul amanah itu kita nitip, dengan nitip ke saya 5 juta. 5 bulan lagi Anda ambil 5 jutanya masih utuh. Gitu ya, itu yadul amanah. Ada wadi'ah yadul dhaman. Wadi'ah yadul dhaman, Anda tahu saya pengusaha. Anda tahu saya pebisnis, itu misalkan. Lalu Anda bilang ke saya, Pak Firman, saya nitip uangnya 5 juta. Saya nitip uang saya 5 juta di Anda, 5 bulan lagi mau saya ambil. 5 juta ini nggak mungkin saya diamkan, karena saya pebisnis maka saya putar nih duit, itu ya, buat saya jadiin modal usaha saya. Begitu banyak untungnya, 5 bulan lagi Anda datang, Anda minta 5 juta Anda, saya kembalikan 5 juta Anda, plus saya tambahkan dengan 500.000. Kenapa? Bonus Pak, ini habis saya pakai. Boleh nggak seperti itu? Boleh, itu namanya wadi'ah yadud dhaman. Gitu ya. Jadi kalau jenengan berada naruh uang di bank, kok tahu-tahu setiap bulan nambah 1.000 rupiah, nambah 50 rupiah, biasanya gitu kan ya, 150 gitu biasanya. Itu dari mana itu uang? Itu riba? Enggak, belum tentu riba. Gitu ya. Itu bisa masuk dalam kategori wadi'ah yadud dhaman. Karena kenapa? Penitipan yang di dalamnya memang tidak murni hanya untuk dititipkan saja, tapi uang itu diputar, gitu kan ya. Beda dengan deposito, nanti lain lagi ya. Nanti ada yang namanya bab mudharabah. Memang kalau mudharabah orientasinya bukan di akad tabarru ini, tapi di akad komersil, gitu ya. Ada rohan gadai, ada hutang qorat. Nah, kita bahas yang ini ya, atau kita bahas yang masalah qorat ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya prinsip hutang dalam Islam? Kalau kita buka ya
ada beberapa istilah-istilah yang sepertinya mirip dengan yang namanya hutang. Ada qorat, ada ariyah, ada namanya dain, ya. Kalau qorat itu adalah tamlikus syai' biraddi badalihi, penyerahan kepemilikan suatu benda dengan ketentuan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Orang pinjem telur ayam, kembalinya telur ayam, gitu ya. Pinjem uang kembalinya uang yang sama nominalnya, tapi meskipun nomor serinya tidak sama, ya tidak masalah. Yang penting adalah nominalnya itu. Ketika saya pinjem 500.000, Anda kasih uang 100.000 5 lembar, saya kembalikan dengan uang 50 ribuan 10 biji, itu 10 lembar, itu tidak masalah. Yang penting nominalnya. Itu qorat. Beda dengan ariyah. Ariyah itu tamliku manfaatin muaqqatah bila iwad, menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Pinjem motor, kembali motor yang sama. Pinjem tangga, maka baliknya tangga yang sama, gitu. Jangan seperti masalah qorat ini beda nanti, gitu ya. Ada dain, ada qorat. Ini yang nyaris-nyaris mirip, ya. Jadi mirip sama gitu antara dain dan qorat. Dain itu, Pak, jadi dalam istilah Arab ada dain, ada qorat, sama-sama maknanya hutang. Tapi bedanya nanti, gitu ya. Kalau dain itu adalah segala bentuk tanggungan yang harus dibayar seseorang, baik karena akad hutang, jual beli, sewa, atau karena merusakkan benda yang bukan miliknya. Itu namanya dain, gitu ya. Jadi kalau misalkan begini, KPR rumah, saya datang ke bank syariah, saya bilang, hei bank syariah, saya mau beli rumah di Jati Asih, harganya 500 juta. Saya tidak punya uang 500 juta sekarang, tapi kalau nyicil saya bisa. Akhirnya rumah ini dibeli oleh bank syariah. Yang saya mau itu dibeli oleh bank syariah. Kemudian rumah itu kan otomatis dimiliki oleh bank syariah. Dijual kepada saya 1 miliar. Dengan cicilan yang sudah saya sanggupi. Berapa? 1 miliar nanti setelah 15 tahun. Itu ya. Nah, kemudian akad yang terjadi antara saya dengan bank syariah ini namanya akad murabahah. Itu ya, akad murabahah. Karena kenapa? Karena murabahah itu adalah pengadaan barang, gitu ya, pengadaan jasa atau barang. Adapun nanti cicilan yang saya bayarkan kepada bank syariah ini senilai 1 miliar selama 15 tahun ini, yang penting tahu finalnya nih berapa, gitu. Itu tidak riba yang seperti itu. Itu masuk dalam kategori dain, bukan qorat. Karena kenapa? Ada unsur ambil keuntungan dengan cara yang halal, gitu ya. Tidak menghutangkan, tapi menjual kepada saya dengan bentuk cicilan. Nah, itu maka dalam hal ini masuk dalam kategori dain. Kalau qorat itu lebih umum dari dain, dan itu lebih kepada bentuk sosial, Pak, bantuan, gitu. Ada orang datang ke Anda, Pak, saya mau pinjam uang. Buat apa? Buat survive 1 bulan. Kenapa? Gaji saya tertunda, misalkan seperti itu. Lalu dipinjemin 5 juta. Setelah itu bulan depannya dikembalikan 5 juta. Jangan pakai syarat 5.500.000 kembalikannya. Enggak, itu ya. Itu bukan qorat itu. Nanti bisa menjadi sebuah keharaman, yakni riba hutang. Gitu ya. Baik. Dasar hukum daripada qorat apa? Dalam surah Al-Baqarah 254. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Maksud daripada ayat ini adalah siapa di antara kalian, wahai hamba Allah, yang mau membantu manusia lainnya dengan pinjaman. Ini belum bantuan, bukan sedekah, tapi bentuknya pinjaman. Ya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi ketika di sini dikatakan melipat gandakan pinjamannya, jangan selalu berorientasi bahwa kalau saya sedekah
kalau saya ngasih hutang, maka Allah akan melipat gandakan hutangan saya. Kalau 500.000 berarti 1.000.000. Jangan selalu berorientasi ke situ. Kalau Allah ngasih sedekah, kalau kita ngasih sedekah, kemudian Allah menjanjikan 700 kali lipat dalam ayatnya, bukan bermakna selalu kembaliannya adalah apa? Uang yang masuk ke rekening. Tidak selalu seperti itu, Pak. Bisa jadi kesehatan Anda, bisa jadi takdir Allah di mana berupa Anda sakit harus masuk rumah sakit lalu diganti oleh Allah. Nah itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi anak Anda lulus ujian, bisa jadi anak Anda masuk kampus terbaik. Nah, itu kan ya. Nah, itu bagian dari bagian dari jawaban sedekah atau dari kebaikan-kebaikan amal soleh kita. Itu ya. Ini kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yuqridu musliman, memberikan hutang kepada muslim yang lainnya qardon marrataini, dua kali gitu ya, memberikan pinjaman hutang kepada saudara muslimnya, illa kana kasodaqatiha marrah, kecuali ya yang salah satu dari dua hutang yang dia berikan itu dinilai oleh Allah seperti satu sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya hasan. Ya. Maka ini diantara keutamaan daripada memberikan pinjaman hutang gitu ya kepada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau Anda sedekahkan gitu ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, wa an Abi Rafi', dari Abu Rafi' berkata, ya, istalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi berhutang seekor unta perawan, faja'ahu ibilu shadaqah, ya. Maka kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama. Gitu ya. Saya berkata, saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur 6 masuk 7 tahun. Lalu kemudian Nabi bersabda, berikan saja unta tersebut karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Itu Pak. Jadi bahkan urusan membayar hutang dengan yang sifatnya lebih baik itu diperbolehkan kalau bukan menjadi syarat. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada orang nih tetangga, kalau zaman dulu mungkin ada tetangga minjem beras, bukan minjem uang. Minjem beras dong gitu. Misalkan gitu ya. Minjem beras lalu Anda mensyaratkan, ya sudah boleh, tapi nanti bulan depan balikin beras yang lebih wangi, lebih baik gitu kan. Nah, itu riba itu. Tapi kalau tidak disyaratkan, tapi dengan inisiatif sendiri, ini adanya beras yang paling baik nih saya kembalikan. Nah, itu diperbolehkan karena bukan bagian dari persyaratan. Kemudian bagaimana dengan hukum taklifi yang ada pada qard? Ya. Kalau untuk orang yang meminjamkan atau kreditur itu hukumnya sunnah. Kalau debitur, orang yang meminjam, hukumnya mubah saja berhutang. Yang penting jangan dibumbui dengan drama-drama. Biasanya orang itu kalau mau datang minjem duit, Pak, dramanya Masya Allah luar biasa. Bercerita tentang kesedihannya itu kadang bisa terbawa kita, terbuat. Maka jangan dibumbui dengan kebohongan-kebohongan gitu ya. Baik. Di antara rukun qard itu ada sigoh. Sigoh itu adalah akad yang jelas yang bisa dipahami. Kalau mau hutang uang, bilang saya mau hutang uang. Jangan bilang saya pinjam kebaikanmu dong 1 juta. Apaan pinjam kebaikan 1 juta? Udah bilang aja saya pinjam duitmu 1 juta. Gitu ya. Harus dengan akad yang jelas. Mukrid itu pemberi hutang ya. Harus mempunyai ahliyatut tabarru atau memang mampu untuk memberikan hartanya. Dan artinya barang yang dia miliki, harta yang dia miliki itu milkiyah tamah. Milkiyah tamah itu artinya apa? Harta yang memang dikuasai dia. Ya. Jadi bukan hartanya milik bersama, bukan harta gonogini, memang punya dia. Ya. Kemudian muktarid, dia mampu, muktarid itu orang yang meminjam harus mampu melaksanakan yang namanya transaksi. Artinya bukan anak kecil
memang orang besar gitu ya, orang dewasa. Mukrot barangnya harus maklum, maklum itu ada barangnya. Ya. Kemudian kimi itu artinya punya harga, berharga, barangnya berharga gitu ya. Kalau Anda bilang saya hutang air minum dong, tidak sah menjadi hutang. Ya. Karena kenapa? Karena air minum bisa didapat di mana-mana, bahkan tanpa harus berhutang. Gitu ya. Saya hutang botol air mineral dong, enggak. Karena bukan kimi. Kimi itu harus punya harga. Jadi berhutang itu bisa pinjem emas saya, pinjem uang saya, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka itu maklum kimi, maklum atau misli atau kimi, gitu ya. Baik. Ini sudah kita bahas qardul hasan. Nah, bagaimana dengan tambahan pelunasan hutang? Yang pada intinya kalau kita bahas prinsip dalam hutang itu, dalam qard itu tidak boleh ada unsur mengambil keuntungan. Lalu bagaimana dengan tambahan pelunasan hutang? Ya, yang ini banyak turunannya gitu ya. Jadi kalau tambahan atas hutang yang disyaratkan, maka dalam hadis ya atau dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard atau hutang yang di dalamnya ada unsur mengambil keuntungan, maka itu adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan wa kullu qardin syurita fihi ay yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf. Setiap qard atau hutang yang disyaratkan di dalamnya untuk adanya penambahan, maka ini diharamkan secara ijma oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Dia kalau disyaratkan, kamu kalau mau minjem duit ke saya, maka kamu silahkan pinjem tidak apa-apa, tapi nanti di bulan depannya tambah 10%. Nah, persyaratan seperti ini masuk dalam kategori syarat apa yang diharamkan, yakni riba, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau adanya penambahan atas hutang tanpa adanya syarat, maka diperbolehkan. Dari ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa fil masjid. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid, wa kana li alaihi dainun. Dan aku pernah mengutangkan sesuatu kepada Nabi, ya. Faqadani wazadani, maka Rasulullah kemudian membayar hutangnya kepadaku, kata siapa? Jabir bin Abdullah, wazadani, dan menambahkan kelebihan dari hutangnya itu kepadaku. Kata siapa? Kata Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah punya hutang kepada Jabir bin Abdullah, kemudian membayar hutangnya dengan lebih. Misalkan kalau minjem 200.000 ditambah sama Nabi 250.000, gitu kira-kira gitu ya. Kenapa yang seperti ini diperbolehkan? Bahkan dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Umar fil qard ila ajal la ba'sa bihi wa in a'ta afdal min dirhamihi ma lam yashtarit. Sepanjang tidak disyaratkan, kata Ibnu Umar ya dalam masalah qard itu, sepanjang dia ridho untuk memberikan kelebihannya, maka diperbolehkan. Karena kenapa? Rasul sendiri yang bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Sama seperti yang Nabi lakukan, gitu ya. Nabi juga pernah hutang sebuah onta, kemudian ontanya itu dikembalikan dengan onta yang lebih baik. Nah, itu karena berangkat dari inisiatif pribadi, maka diperbolehkan. Misalkan saya berhutang kepada Anda, datang kepada Anda, Pak, saya mohon maaf ini, gaji saya tertunda 2 bulan. Saya minjem buat survive saya, buat SPP anak saya, buat bayar listrik dan lain sebagainya. Anda pinjamkan 10 juta.
Anda pinjamkan 10 juta lalu kemudian saya berpikir bahwa wah ini membantu sekali gitu ya, baik sekali orang ini, saya pinjam kemana-mana nggak ada yang minjemin, ada yang minjemin bersyarat harus pakai tambahan. Maka saya berpikir ketika nanti saya sudah dapat gaji saya akan tambahkan. Begitu saya dapat gajinya turun, Anda yang memberikan pinjaman kepada saya 10 juta tadi, di waktu dimana saya harus mengembalikan hutang itu, saya kembalikan 10 juta plus 500 ribu, 10 juta plus 700 ribu, 10 juta plus berapa misalkan begitu ya, sebagai tanda terima kasih. Atau 10 juta plus apa misalkan hadiah apa, itu diperbolehkan karena bukan bagian dari syarat dan itu inisiatif pribadi, maka diperbolehkan. Kalau menjadi syarat maka itu diharamkan gitu ya. Ada yang memberikan hadiah sebelum melunasi hutang. Ya Pak ya. Misalkan, maka ini bagaimana hukumnya kalau kita lihat dalam riwayat Al-Bukhari dalam tarikhnya, beliau mengatakan an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqrada ahadukum fala ya'khudh hadiyatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqrada, kalau di antara kalian itu berhutang atau menghutangkan sesuatu kepada orang lain, fala ya'khudh hadiyatan, janganlah mengambil hadiah dari siapa? Dari orang yang dihutangi. Kenapa demikian? Kira-kira? Karena dikhawatirkan, Pak, nanti ketika sudah waktunya kita nagih hutangnya, si orang ini bilang, loh kan pertengahan bulan lalu kamu sudah dapat hadiah jam tangan dari saya, berarti hutang saya berkurang, yang awalnya 1 juta jadi 200 ribu nih sekarang karena harga jamnya 800. Nah itu yang dikhawatirkan. Atau akad-akad yang tidak jelas gitu ya, termasuk seperti tadi itu. Maka Rasulullah melarang. Pelarangannya memang bukan masuk dalam kategori keharaman, masih masuk dalam kategori kemakruhan. Maka makruh hukumnya, bukan haram ya, makruh hukumnya seorang yang meminjamkan barangnya, meminjamkan uangnya kepada orang lain, mengambil hadiah dari orang yang dipinjamkan sebelum selesai pembayaran hutangnya. Tapi kalau misalkan setelah selesai bayar hutang dia dikasih jam tangan, dikasih cincin, dikasih sejadah, itu misalkan boleh, gitu ya, itu diperbolehkan karena dikhawatirkan terjadi ya itu tadi gitu ya, akad yang tidak jelas tadi. Ya, kadang-kadang di zaman ini kan banyak juga Pak ya, orang minjem duit ke kita, begitu sudah masuk waktu pengembalian duitnya, dia bilang lagi nggak ada duit nih. Tapi kalau kita lihat di sosial medianya, dia lagi nongkrong di kafe, lagi beli tas baru, lagi beli sepatu baru, kok keren banget gitu, pede banget gitu. Maka tugas kita Pak, ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain adalah menyelamatkan urusan akhiratnya dengan apa? Menagih hutang. Harus tegas. Jangan nggak enakan. Ini saudara saya, ini teman dekat saya, ini sahabat saya, mau saya tagih kok nggak enak, nggak ditagih, dia pamer-pamer barang di sosial media, padahal ini waktu pembayaran hutang. Maka jangan nggak enakan urusan hutang, gitu ya. Saya kalau ada rezeki dan ada orang yang minjem duit kepada saya selalu bilang, saya nggak akan percaya dengan omonganmu kamu bakal kembalikan 2 bulan lagi. Enggak. Apa? Kalau mau berhutang ke saya, kamu bayar cicil setiap minggunya. Kenapa demikian? Ini cara saya membantu urusan akhirat dia. Karena kenapa? Kalau nanti misalkan dia setelah 2 bulan kok nggak bisa membayar hutangnya, lalu kemudian meninggal, naudzubillah, ya. Maka kemudian ini akan menjadi tanggungan lain lagi di akhirat, gitu ya kan ya. Maka saya membantu dia dengan cara apa? Mendisiplinkan dia membayar, mencicil setiap bulan. Itu cara saya, cara jenengan ya beda-beda. Intinya jangan biarkan orang lain itu berlarut-larut, berlama-lama dalam hutangnya, gitu ya. Maka dalam hal ini yang menjadi catatan adalah selama tidak menjadi syarat,
dan hadiah itu bukan bagian dari urusan hutang, maka menurut jumhurul ulama itu diperbolehkan. Ya, tapi tetap hukumnya kalau kata beberapa ulama masih dihukumi sebagai kemakruhan gitu ya dalam akad atau transaksi. Baik. Ini kita lewati. Nah, bagaimana dengan hukuman telat bayar hutang dalam pandangan syariah? Sekarang begini. Kita masuk dalam porsi yang lebih besar, Pak. Bukan pinjaman tetangga ke tetangga. Dalam pinjaman misalkan dalam pembayaran yang sifatnya bukan kolot tapi dain. Pada prinsipnya setiap bank itu kalau urusan KPR nih, bank itu mau menerima KPR seorang itu gampangan atau tidak? Kan tidak ya, pasti ada prosedur di mana kita dilihat kemampuan finansial kita, gitu ya. Nggak mungkin orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, lalu bank menerima KPR-nya, begitu kan ya? Logikanya gitu. Makanya dilihat apa? Slip gajinya, kemudian surat kerjanya gitu. Bahkan saya itu waktu ngajukan KPR saya sendiri itu pernah tertolak karena status saya waktu itu sebagai karyawan kontrak. Dia datang nih, si bank syariah ini datang ke yayasan nanya status saya. Oleh yayasan ditunjukkan ini suratnya gitu ya. Surat keterangannya bahwasanya Pak Firman ini adalah karyawan kontrak. Tahun depannya ketika saya sudah jadi karyawan tetap, saya ngajukan lagi diterima gitu ya. Artinya apa? Setiap bank pasti nggak mau rugi dong gitu. Jangan sampai sembarangan orang ngambil KPR, ditinggalkan ya rugi dianya, gitu kan ya. Kalau nggak mampu bayar, maka dalam hal ini setiap bank pastinya akan melihat status kondisi finansial dari calon nasabahnya. Yang artinya ketika terjadi telat bayar, ada unsur di mana dia tidak disiplin. Karena tidak disiplin maka kena denda, kan begitu kan ya. Tapi apakah pertanyaannya gini, apakah semua denda yang diberikan kepada nasabah yang telat bayar itu atau karena hutangnya telat dibayar itu masuk dalam kategori riba atau tidak? Maka dalam hal ini kita melihat kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk fatwanya Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Dilihat dulu kondisi orangnya, apakah dia ini orang yang memang tidak mampu untuk bayar hutang. Makanya kalau ketika terjadi Covid kemarin, orang-orang yang nggak mampu bayar KPR itu kan dimudahkan semuanya, diberi kelenggangan waktu, gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena berangkat dari sabda Rasulullah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, wa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, maka perpanjanglah waktunya. Gitu kira-kira. Berilah mereka kelonggaran, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah mereka kelonggaran. Ini kalau dalam konteks yang besar, terutama kalau yang konteksnya kecil, Pak, tetangga ke tetangga minjem, saudara ke saudara minjem, karena urusan tidak mampu, karena urusan untuk survive-nya gitu ya, untuk bertahan hidupnya, entah untuk urusan dapurnya, barang-barang, kemudian dia tidak mampu bayar, itu kan urusan sepele, perpanjang waktunya. Tapi tetap tagih, jangan nggak ditagih gitu ya. Oke, saya perpanjang sampai bulan depan. Oke, saya perpanjang sampai minggu depan. Fanadhiratun ila maisarah. Ini kalau orangnya tidak mampu. Berbeda lagi dengan orang yang mampu bayar hutang, tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya. Maka kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, layyul wajidi yuhillu uqubatuhu wa irduhu. Layyul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu. Yang artinya bahwa penundaan hutang oleh seseorang yang mampu bayar, ya, orang yang telat bayar hutang tapi sebenarnya dia mampu bayar, maka ketidakdisiplinannya ini, kata Rasulullah, yuhillu uqubatuhu, dihalalkan baginya hukuman, itu ya, denda ataupun
hormatannya. Maksud kehormatannya ini dicoreng nama baiknya gitu. Misalkan ya. Jadi misalkan ini orang punya duit, justru duitnya dipakai buat beli tas baru, malah pamer-pamer, giliran bayar hutang enggak gitu ya. Nah, itu boleh yang seperti itu. Atau diberi denda, dendanya adalah berupa penambahan pembayaran, maka yang seperti ini diperbolehkan. Bahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ya terkait murabahah. Ya, murabahah itu kan masuk dalam kategori dain. Jadi dalam lembaga keuangan syariah kan pasti dieliminir ya, pasti dicek orang-orang yang bakal masuk diterima sebagai nasabah, misalkan KPR, nasabah apa gitu ya. Yang dalam hal ini pasti ditinjau sejauh mana kemampuan finansial dia. Ketika dia tidak mampu, ketika dia tidak mau membayar, telat bayar bukan karena alasan yang yang memang berkaitan dengan finansial dia, misalkan telat gaji, ada kebutuhan mendadak dan lain sebagainya, maka boleh dia ini didenda. Ya, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi ketidakdisiplinan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi fatwanya Majelis Ulama Indonesia itu diperbolehkan untuk diberikan hukuman berupa denda penambahan pembayaran. Maka harus dicek beneran tuh, gitu ya. Lembaga keuangan syariah itu harus mengecek beneran apakah orang ini tidak mampu bayar karena memang sedang jatuh ekonominya atau karena memang tidak disiplin. Kalau memang karena ketidakdisiplinannya, maka fatwanya berlaku nih, dia boleh kena denda, gitu ya, kena sanksi. Baik, saya rasa itu dulu ya terkait masalah hukum utang piutang dalam Islam. Yang pada intinya kalau kita bicara masalah pinjaman online, ya, itu nyaris tidak ada yang bisa kita katakan pinjaman online itu syar'i. Tidak syar'i. Dominan tidak syar'i. Saya tidak tahu mana yang syar'i. Karena kenapa? Ketika kita mau berhutang kepada dia sudah ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah pengembalian misalkan entah 1%, 5%. Dan itu dalam rangka segala jenis hutang, bukan hutang yang sifatnya bisnis gitu ya, kayak murabahah. Kalau murabahah diperbolehkan gitu. Tapi ini tidak, ini murni hutang, maka tidak boleh ada yang namanya syarat kelebihan. Dalam hal ini itu diharamkan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Prakteknya bisa. Jadi kalau yang konvensional kan kalau kita uang deposito nanti dapat setahun itu 3%, 4%. Iya. Sebulannya. Dalam praktek bank saja mendorong. Saat itu kan kalau mendorong prakteknya di sini kalau saat itu dia bukan cepat. Misalnya kan nanti kalau saya punya untung rugi ya. Kalau saya untung nanti saya bagi. Tapi dalam prakteknya banyak perusahaan yang kira-kira akan mungkin bersaing dengan konvensional. Dia kira-kira nanti dapat 3%. Jadi orang pada maksudnya apa bedanya nih? Sama deposito. Iya. Prakteknya kan seperti gitu. Iya. Pada prinsipnya begini, yang membedakan antara deposito dengan mudharabah itu, kalau deposito itu keuntungannya langsung persentase dari modal, gitu kan ya, persentase dari modal, sehingga pasti yang kita dapatkan setiap bulannya itu flat setiap bulannya dari persentase yang disepakati di awal, gitu kan ya, flat. Kalau mudharabah prinsipnya tidak boleh flat, tapi harusnya fluktuatif. Kenapa demikian? Karena yang menjadi patokan keuntungan itu adalah persentase dari keuntungan. Nah, keuntungan setiap bulannya kan tidak tentu harusnya, gitu kan ya? Seharusnya tidak tentu.
Ada yang mungkin rugi bahkan dalam satu musim gitu, ada yang mungkin untungnya berlebih gitu, ada yang mungkin untungnya biasa-biasa saja. Seharusnya fluktuatif tuh Pak, gitu kan ya. Prinsipnya demikian. Maka kalau seandainya ada lembaga keuangan syariah menerapkan produk mudharabah, tapi ternyata hasilnya, keuntungannya, pembagian hasilnya itu adalah persen dari modal, itu bukan mudharabah. Jadi kadang-kadang ada yang berkamuflase pakai nama syariah, Pak. Maka jangan dilihat dari nama produknya, tapi dilihat dari bagaimana skemanya. Gitu ya. Dilihat dari skema transaksinya. Bahkan mungkin bisa saja ada bank konvensional yang ternyata syar'i, bisa saja seperti itu, gitu ya. Jadi dilihat, dipahami seperti apa skema transaksinya, gitu ya. Jangan-jangan ada yang menamakan deposito tapi ternyata diambil dari persentase keuntungan. Nah, itu mudharabah namanya, gitu. Yang mana itu pasti fluktuatif, tidak tentu, tidak selalu sama, gitu ya kan ya. Setiap dalam perputaran tahunnya, gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya dalam praktek kan kalau orang ada uang buat jangka waktu 3 bulan, padahal bank itu kan kalau ngasih duit itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Jadi kan seolah-olah dibagi hasilnya bukan dari uang yang dia tempatkan kan itu, mungkin dari perputaran si bank itu. Perputaran total ya. Bukan dari uang yang itu. Karena 3 bulan, apa maksudnya 3 bulan kan? Iya. Ada sebagian kan kata bank itu masih tahun. Iya, jadi yang namanya mudharabah itu Pak harus diketahui sebenarnya. Uang ini digunakan dalam bisnis apa? Inilah yang membedakan antara akad yang syar'i dengan yang tidak. Ketika saya saya investasi ini ke Anda, saya tahu bahwasanya Anda ini adalah pebisnis lele. Misalkan, bisnis lele, Anda paham, Anda tahulah ilmunya, tapi tidak punya modal. Saya modalin Anda 10 juta untuk bisnis lele, misalkan. Kalau cukup 10 juta. Nah, saya kan tahu uang ini akan diputar untuk bisnis lele, untuk bisnis ternak lele. Sehingga dari perputarannya saya tahu, oh ini perputarannya ini dari bisnis lele. Kalau kita tidak tahu namanya itu akad gharar. Jadi dalam Islam itu ada 3 jenis akad yang diharamkan. Kalau disingkat menjadi maghrib. Apa maghrib itu? Maisir, gharar, riba. Jadi bukan cuma riba yang diharamkan, ada yang namanya gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Ketidakjelasannya bisa berupa modalnya, untungnya, atau bahkan sumber penghasilannya, atau bahkan apa yang dihasilkan. Ketidakjelasan itulah yang membuat suatu akad itu menjadi gharar. Jadi harus tahu ini duit Anda dibisniskan dalam furnitur misalkan, atau dalam rumah misalkan dan lain sebagainya, real estate misalkan seperti itu. Nah, itu harus kita tahu akadnya harus sejelas itu dalam Islam. Demikian. Jadi kadang memang ya itulah ya tidak semua produk syar'i kita itu syar'i gitu. Saya katakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menyelamatkan yang minjam dari saya. Iya. Ada seseorang meminjam uang pada temannya dengan janji 3 bulan kemudian belum bayar, gitu ya. Janji 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat seminggu tidak ada informasi, yang meminjamkan itu mengingatkan. Kemudian ternyata yang bersangkutan minta mundur dengan waktu yang tidak jelas, Ustaz. Pertanyaan saya itu, apa hukumnya kita mengingatkan itu? Apakah wajib atau sunnah atau bagaimana? Dan yang mengingat, apakah perlu lagi kita mengingatkan yang kedua kali? Karena dia tidak jelas tadi kapan akan bayar. Iya. Yang pertama bahwa ketika kita meminjamkan uang kepada orang, memberikan hutang kepada orang, wajib bagi kita mengingatkannya untuk masa pengembaliannya, gitu ya. Adapun seandainya ketika kita melihat bahwa ternyata masih ada kesusahan dari orang ini, gitu ya, orang ini masih susah nih,
Misalkan dia ojol, susah karena susah narik zaman ini, di waktu-waktu sekarang ini susah gitu. Akhirnya kita boleh, dalam Al-Quran tadi katakan fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah waktu yang lebih fleksibel bagi dia. Tapi jangan tanpa batas. Anda harus mengatakan oke, karena kamu kesusahan, karena saya melihat kondisimu yang memang tidak mungkin untuk mengembalikan hari ini, maka saya perpanjang waktunya sampai 2 minggu lagi. 2 minggu lagi pun harus tahu tanggalnya gitu. Misalkan tanggal 15, misalkan begitu. Itu harus kita tetapkan. Gitu ya. Kenapa? Ini kan dalam rangka menyelamatkan dia, menyelamatkan urusan akhirat dia. Tahu sendiri kan kalau orang meninggal dalam kondisi hutang tuh masih digantung dia nanti di akhiratnya gitu ya kan. Maka harus kita selamatkan urusan itu. Seandainya sudah 3 kali, sudah 5 kali Anda datang ke tempat dia dan melihat betul kondisinya tidak mungkin baginya untuk bisa bayar hutang, maka mengikhlaskan itu lebih baik. Tapi jumlahnya 1 miliar, ya lain lagi kalau 1 miliar. Ya, tapi kalau jumlahnya adalah jumlah yang sepele bagi Anda, 2 juta bisa diikhlaskan barangkali gitu misalkan ya, maka mengikhlaskan itu lebih baik bagi Anda karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Tapi yang jelas yang namanya mengingatkan hutang itu penting dan itu bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ibu-ibu barangkali? Ya, silakan. Ustaz, kalau kita pinjamkan dalam bentuk emas tadi kan kembali, saya 10 gram, ini kan 10 gram. Tapi kalau orang itu nggak mau mengembalikan dalam bentuk emas, tapi saya kembalikan dalam bentuk harga emas pada saat jatuh tempo nanti, itu boleh ya? Kan mungkin emasnya naik dari dulu. Iya. Itu terjadi ikhtilaf Pak di antara para ulama kontemporer ya. Ini karena ini menjadi masalah kontemporer, masalah emas ini. Karena kenapa? Sabda Rasulullah SAW ya, bahwasanya az-zahabu bil-zahabi, emas dibayar emas, wal fiddatu bil fiddati ya, perak dibayar perak, gandum dibayar gandum, kurma dibayar kurma gitu ya, mithlan bimithlan dengan takaran dan jumlah yang sama, yadan biyadin dengan kontan gitu, dengan cash. Nah, berangkat dari situ, kalau ada orang berhutang, pendapat pertama di ulama kontemporer ya, termasuk diantaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa kalau ada orang berhutang emas, maka mengembalikannya dengan emas dengan jumlah timbangan yang sama. Itu karena berangkat dari hadis tadi. Tapi ada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama zaman ini yang mengatakan bahwa emas di zaman Rasul dengan emas di zaman ini sudah beda statusnya. Apa tuh? Jadi kalau emas di zaman Nabi, ketika Nabi bersabda az-zahabu bil-zahabi, emas dibayar emas, itu karena di zaman itu emas itu menjadi alat tukar seperti uang. Di zaman ini emas menjadi komoditas, menjadi ya seperti HP, laptop gitu ya, menjadi komoditas. Sehingga ketika seorang itu berhutang emas, gitu ya, berhutang emas itu ada regulasinya gitu. Apa regulasinya? Kalau dia berhutang emas saat ini, maka kalau mau mengembalikan 5 bulan lagi harus dengan harga emas 5 bulan lagi. Itu pendapat pertama, karena harga emas sebagai komoditas itu menjadi bertambah dengan dengan beriringnya waktu, gitu kan ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa oh tidak, katanya, karena yang namanya hutang dikembalikan dengan semisalnya, maka harga emas hari itu yang menjadi hutang harus dikembalikan dengan harga yang sama di 5 bulan kemudian. Ini pendapat kedua. Saya lebih cenderung kepada pendapat kedua tadi. Seandainya orang, tapi Anda boleh berbeda ya, karena ini namanya ikhtilaf, namanya ijtihadnya para ulama. Maka mengembalikannya itu dengan harga yang sama, gitu ya. Ini kalau bicara masalah inflasi, Pak ya. Bicara masalah hutang kemudian berbicara masalah inflasi, para ulama bilangnya kalau inflasinya itu inflasi yang fahish,
inflasi yang sangat besar sekali, maka kalau itu merugikan orang-orang yang menghutangkan, maka ikutin harga inflasinya. Tapi kalau tidak, maka ikuti harga asalnya. Maka saya lebih kepada pendapat kedua yang mengatakan kalau hutang emas gitu ya, antara kalau pengen mengembalikan dengan harga emasnya, maka pakai harga emas di hari dia berhutang itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya ikuti. Anda boleh ikuti pendapat kedua dari pendapat kayak Syekh Ali Jum'ah gitu ya. Syekh Ali Jum'ah itu dalam fatwanya termasuk yang mengatakan bahwa ya udah ngikutin harga emas ketika dia hendak mengembalikan, bukan ketika hendak dia berhutang. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin kita tutup ya dengan berdoa bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.